Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, shalom yang baru gabung. Puji Tuhan, ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah. Sudah minggu keberapa nih? Tanggal 19, sudah minggu ketiga dari bulan yang kedua dari tahun 2023. Ya, kita menikmati terus ya, walaupun dunia semakin gelap, ya ada gempa di mana-mana, frekuensinya semakin sering. Tetapi di Goshen, di mana Tuhan dekat dengan kita, kita tahu Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, ya ada terang, ya ada ketenangan, ada shalom, ada damai, sejahtera. Ya, Tuhan membuat semakin kontras. Ya, yakini aja, ya bahwa kalau iblis meningkatkan aktivitasnya semakin kuat atau semakin keras, ya Tuhan semakin nyata, ya sebaliknya yang Tuhan lakukan. Dan kita juga firman ini ya dimulai dengan tadi Pastor Prince juga bagikan, ya kita nggak bisa lagi ditakut-takutin gitu ya, wah ini udah akhir zaman, nanti masuk dicap gitu, atau mark of the beast itu apa tuh 666, atau masuk tribulasi 7 tahun penghukuman, ya atau masa kesukaran besar. Enggak ya. Selalu kita melihat, dan memang benar ya bahwa ada blessed hope, ya ada pengharapan yang berkat, sama-sama pengharapan berkat. Ya bahkan kita disediakan rumah Bapa. Ada dulu pendeta-pendeta bilang, oh belum tentu kalau saudara nggak melayani, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nanti rumahnya di surga kayak kandang ayam katanya. Ya masa Tuhan yang bikin kandang ayam? Kan nggak masuk akal saudara, ya malahan. Tapi semua hanya mau takut-takutin gitu. Dan kalau kita beri judul, apa yang mau disampaikan malam hari ini, itu Tuhan malah merestorasi kita menjelang zaman akhir ya. Bicara tentang restorasi, sama-sama katakan restorasi. Ya, bicara tentang restorasi itu ada 120% much more, atau lebih-lebih. Ya, much more, bahasa Indonesia lebih-lebih. Ya, 120% dari yang hilang dikembalikan, plus. Ya, plus bunganya begitu ya. Yesus yang ganti rugi. Kalau Yesus yang ganti rugi, hanya baik. Ya, Yesus yang ambil negatif, kita udah tahu pertukaran di kayu salib, dan yang kebenaran, yang milik dia, yang posisi dia menjadi milik kita. Amin. Ya, jadi ini memang kita masuk ini mesti settle dulu, mesti benar-benar settle, benar-benar kokoh gitu ya di dalam kasih karunia. 100% kasih karunia, katakan. Saya berdiri teguh. Kalau nggak bisa menangkap hal yang akan dibagikan. Karena terus terang aja bahwa Tuhan Yesus itu mengembalikan secara radikal ya. Artinya gini, yang hilang mungkin dicuri atau ditipu atau dikhianati atau dijahatin orang, itu orang yang buat ya, maupun juga kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, kebodohan-kebodohan diri kita atau orang tua kita atau manusia lain gitu. Ya, tidak peduli saudara. Karena Tuhan itu bayar dengan yang disebut korban penghapus rasa bersalah, guilt offering tuh. Rasa bersalah itu muncul dari kesalahan ya di waktu sebelumnya. Saudara, betapa banyak orang-orang yang banyak umurnya gitu ya, udah senior gitu, terus mengalami misalnya kena cancer. Selalu menarik ke belakang itu, ini karena kesalahan saya sih dulu, makanya jorok misalnya. Selalu ditarik dengan kesalahan. Ya, yang disengaja, tidak disengaja, atau salah orang lain. Ya dulu orang tua saya begini sih, dulu saya salah sih. Ya kemarin ketemu orang gitu ya, sekarang makanya anaknya tuh benci sama bapaknya. Pokoknya semua salah. Nah, ada
ya nanti catat aja dulu ya, bahwa ada satu korban di imamat yang disebut dengan korban penghapus rasa bersalah. Dan ini mau nggak mau kita terima sebagai radical grace, kasih karunia yang radikal. Kalau nggak bisa terima, saudara. Padahal ya kita selalu ulang-ulang ya, bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, karena segala dosa saya ditimpa kepada Yesus. Yesus nggak berdosa, dibuat jadi dosa, dan kebenarannya menjadi milik kita. Ya, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Mati. Nah, tapi karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang kita jadi benar karena kebenaran iman, ya, ketaatan iman. Saudara nggak akan mampu kalau nggak mau menerima, yaitu tadi kasih karunia, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tapi ini luar biasa, ya. Nggak ada, dulu saya nggak pernah dengar ya cerita tentang restorasi. Restorasi itu selalu gini, oh kalau iblis nyuri, iblis selalu salahin iblis. Memang benar sih, memang dia di belakang itunya. Ya, tapi kan bisa lewat orang, bisa lewat siapapun, keadaan atau apa. Ya, iblis. Nah, di iblis harus curi, harus ganti 7 kali lipat. Jadi yang dikejar, oh itu orang utang tuh nipu saya, harus ganti 7 kali lipat. Dulu selalu pikirnya begitu. Ya, bahkan ya doain, ya nggak apa-apa sih kalau doain, supaya dia makmur, nanti dia bisa bayar utang. Ya oke lah kalau masih sampai situ. Maksudnya oke, ya doain orang gitu ya supaya diberkati, it's no problem. Ya, tapi yang kita mau dengar malam hari ini, yang menjadi kepastian bahwa restorasi itu ternyata pasti, ya, apa yang hilang di waktu lalu, apa yang yang kita harapkan belum terjadi di waktu yang lalu, atau hal-hal yang seolah-olah kok belum ya gitu. Hari-hari ini di tahun atau di waktu Kairos, ya, Kairos, bahkan dektos Kairos kalau bahasa Yunaninya. Dektos apa sih, Pak? Waktu ya saat-saat dimana kasih karunia Tuhan itu mengalir dengan deras, waktu saat-saat yang Tuhan berikan, ya. Itu luar biasa. Nah, karena Yesus yang ganti rugi, sama-sama katakan Yesus yang ganti rugi. Ya, karena dia yang ganti rugi, dia yang ganti rugi apa sih? Kompensasi gitu ya. Karena Yesus yang lakukan itu, jadi pasti, saudara. Amin. Karena biar gimana, dosa orang juga kan Yesus yang tanggung sebenarnya. Amin. Ya, tapi kita harus mengerti ya bahwa ini semua hanya di dalam kasih karunia. Nah, kita terusin dulu ya, bahwa dunia nggak kenal itu. Dunia nggak kenal harapan berkat yang seperti kita mau dengar ini. Ya, karena sekarang kan semakin parah kejadiannya, makin gelap. Ya, perang belum selesai, Rusia dengan Ukraina, belum deru perang atau kabar-kabar perang. Ya, Taiwan mau diserbu misalnya sama China atau hal-hal lain. Ya, belum lagi false doctrine. Ya, tadi ya, bagaimana berita tentang akhir zaman, orang mau dimasukin ke orang Kristen, anak Tuhan, masih ada penghukuman gitu. Dan ini ada orang yang sampai ngotot banget gitu. Oh, nggak bisa, ya pasti akan dimasukin dapur api lah, kasarnya begitu. Ya, itu kan menakutkan. Belum famine, ya, kita udah tahu krisis keuangan, ya, ada inflasi, nilai-nilai uang di negara-negara, banyak di negara itu turun, ya, Amerika nyetak duit jadi turun nilainya, dan semua famine, belum pestilence, ya, pestilence apa tadi, wabah, pandemi, belum selesai di beberapa tempat, masih mutasi lagi seperti itu. Jadi rumors of war, ya, kabar-kabar perang, ancaman-ancaman itu kalau bahasa ininya. Nah, saya mulai baca dulu aja dari Matius 24 ayat 3 sampai 4 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda, sign, ya, kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia, sign. Nah, tandanya itu, ya itu, ya, jawab Yesus kepadanya, nah, kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi tanda pertama apa? False doctrine, kan?
Jangan mau disesatkan, saudara. Karena Injil adalah kekuatan Allah, power dari Tuhan. Injil Kristus. Kita nggak mau disesatkan lagi, nggak mau lagi ditakut-takutin gitu. Berdiri teguh. Ya, jangan mau lagi ditakut-takutin, pasti pakai roh ketakutan kan? Dan itu bukan kasih sempurna. Orang yang menerima kasih yang sempurna, kasih Kristus, bukan kasih kita. Luar biasa ya kita belajar ya. Nah, 5, sebab banyak orang, maaf, saya langsung nomor 6 aja. Ayat 6 nih. Ya, kamu akan mendengar deru perang tuh. Kabar-kabar perang atau kabar-kabar tentang perang ya. Namun berasal-asal jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Ya, jangan gelisah. Jadi poinnya itu jangan gelisah. Ya, yang percaya katakan amin. Jadi kita itu tidak cemas atau overthinking gitu. Wah, nanti lebih banyak lagi nih earthquake, apa tuh, gempa bumi. Nanti Mel lu tinggal di patahan Lembang misalnya gitu kan. Saudara, karena ada saya dan saya ada di dalam Yesus, seluruh Lembang ini aman gitu. Itu lihatnya, saudara. Amin. Ya, jadi jangan gelisah, jangan apa tuh, orang sampai penyakit kan, overthinking. Saya baru dengar kemarin, ada pesulap siapa dulu namanya tuh, jadi buka hipnotis secara medikal. Itu cuma mau hilangin takut, gelisah, khawatir, cemas, tapi dihipnotis, diblengin. Saudara, kalau kita diisi dengan damai sejahtera, dengan kasih Kristus, beda, saudara. Bernilai kekal apa yang kita punya. Dan begitu sederhana. Ya, jadi tanda-tanda ini firman Tuhan cuma bilang gini, waspada kalau hal itu terjadi, jangan gelisah, ya, jangan takut maksudnya, jangan khawatir, ya, karena hadirat Tuhan itu di sini, di kita. Tuhan bilang, waduh, Mel, mau terjadi hal yang buruk ya, saya pergi, nggak mungkin, ya. Roh Kudus memeteraikan diri kita. Kita hanya melihat ke atas, ya, look to the sky. Penyelamat kita di sini, ya, di dekat maksudnya. Amin. Ya, hadirat Tuhan ada safety, ada keamanan, ada proteksi, ada perlindungan. Sama-sama perlindungan. Kita dibawa kepak sayapnya. Nah, itu yang menjadi pendahuluan nih kali ini, ya. Jadi jangan hidup dengan keraguan-raguan, saudara. Keraguan kita udah belajar ya hari Jumat. Medan pertempuran itu hanya di pikiran. Ah, masa sih? Nggak mungkin Tuhan begini. Ya, padahal hati ini percaya, saudara. Ya, jangan biarkan maksudnya ya keraguan-raguan itu menyerang kita. Nah, minggu lalu kan Tuhan bilang ini, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sama-sama katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apa yang Tuhan buat pada waktunya, yang dibilang kairos itu waktunya, kara, waktu yang tepat, di tempat yang tepat, itu indah. Itu yang kita baca gitu. Amin. Ya, dan Tuhan membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Ya, makanya kan kara itu dibilang peristiwa-peristiwa yang tepat yang diatur oleh Tuhan sempurna bagi kita. Ya, dan kita itu ada di dalam kairosnya. Jadi waktu Tuhan bicara tunda kepada Marta Maria, ya, Lazarus sakit, makanya mati 4 hari. Tuhan itu berkata tentang waktu dektos, ya. Waktu dektos itu dia nggak terlambat sebenarnya. Karena kalau mujizat sakit sembuh biasa, tapi kalau orang mati bangkit sudah 4 hari, itu pewahyuan yang baru, saudara. Ya, jadi kairos, dektos bahasa Yunani. Yang awal belajar bahasa Yunani sedikit ya.
Jadi waktu saat yang paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Ya waktu juga, waktu paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan yang mengalir dengan deras. Kara, right time, right place. Peristiwa yang tepat, yang diatur sedemikian rupa sempurna oleh Tuhan, diorkestrasi oleh Tuhan bagi kita. Sempurna. Semua berbicara sempurna. Amin. Ya kalau ditanya kapan? Kapan? Sekarang. Nah itu, jadi khotbah hari ini sebenarnya Pastor Prince tuh sampaikan bahwa sekarang. Amin. Ya, jadi pasti sekarang. Now. Ya kita mengalami restorasi. Sama-sama katakan, saya mau mengalami restorasi sekarang. Ya jadi apa yang kita harapkan, apa yang hilang, bahkan dengan kesalahan orang atau kesalahan diri kita sendiri, kegagalan kita, nggak mau tahu, saudara, nggak peduli. Kenapa? Karena pembayarannya, ganti ruginya tuh dari kayu salib. Amin. Ya diserap semua yang buruk oleh Yesus, segala dosa, segala kutuk, pertukaran diganti dengan kebenarannya. Amin, saudara. Roma 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Tuh ya. Jadi Yesus mati ketika kita masih berdosa. Amin. Ya jadi nggak ada lagi insecurity kita, rasa tidak aman gitu, nggak ada. Ya karena ketika kita masih berdosa, kita belum misalnya belum bersukacita, belum bersyukur, belum benar, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Itu kan jaminan ya. Terus ya, lebih-lebih. Makanya kata-katanya tuh lebih-lebih. Lebih-lebih, much more. Garis bawahi dulu ya, nanti kita pahami sama-sama. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi dibenarkan, bukan benar dulu gitu ya. Dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan. Nah itu jadi kita memiliki rasa aman tuh tadi, security. Ya ada secure. Pasti. Sama-sama karena pasti diselamatkan dari murka Allah. Makanya tadi kita nggak percaya kalau kita anak orang Kristen, wah kalau lu nggak siap-siap, nggak jadi mempelai Kristus, bakal masuk tuh 7 tahun tribulasi gitu. Itu namanya kena murka Allah, saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita pasti diselamatkan. Yang nggak mungkin diselamatkan apa? Rapture. Tuhan Yesus jemput dulu gerejanya. Yang diangkat itu, kenapa kita yakin? Karena yang diangkat itu adalah Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita. Ya kita ikut. Dalam sekejap mata diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, ini penting karena kita hidup di akhir dari akhir zaman. Ini zamannya kita. Makanya lebih-lebih ya, artinya lebih-lebih itu. Tadi aja kamu masih berdosa aja Yesus mau mati, apalagi sekarang gitu. Masa kamu dimasukin ke penghukuman atau apa tadi, masa kesusahan besar? Atau kena perang, kena pestilence, kena wabah, kena penyakit, kena kemiskinan? Nggak mungkin. Itu poinnya ya. Kita malah melihat restorasi. Amin. Ya, kita hanya melihat kebaikan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah kegelapan ini. Tuhan akan mendemonstrasikan secara kontras. Sama-sama katakan kontras. Ya, jadi hal-hal buruk di sekeliling kita, hal-hal yang semakin gelap di sekeliling kita, kasih karunia itu muncul seperti terang gitu. Kapan? Sekarang. Itu kata penting ya, sekarang. Sekarang. Yang mau katakan amin. Ya, manusia itu menerima ya. Jadi karena ini kemarin juga ada teman-teman ya berkata, oh Pak Posman nggak ada hari ini ya, bahwa dia bilang sekarang generasi apa sih? Saya taunya generasi Z, generasi apalah, nggak tahu lah, generasi milenial, generasi apa. Banyak yang menjadi
nggak percaya Tuhan gitu, agnostik. Ya yang penting berbuat baik deh, berbuat baik. Gak bisa saudara. Nanti seperti tadi kesaksian itu, yang dipakai adalah kekuatan sendiri untuk berbuat baik. Terlalu banyak saudara. Tetapi kita ini, sebenarnya kita ini belajarnya gini. Ketika kita lemah, Tuhan kuat. Artinya gini, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Itu doa. Itu doa. Artinya gini, esensi doa kita, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kan itu saya berdoa. Menyadari bahwa saya nggak sanggup. Bahwa kelemahan, weakness saya di segala aspek. Tetapi Tuhan sanggup. Kekuatan Tuhan itu nyata. Itu kebergantungan sepenuhnya, saudara. Jadi kita ini benar-benar dipersiapkan untuk terima restorasi itu, saudara. Atau restorasi dikembalikan sepenuhnya plus bunganya gitu, plus 120%. 120% bicara, sekali lagi selalu bicara tentang kelimpahan. Bisa 7 kali lipat, bisa double dibalikin. Nah, seperti itu ya. Saya teruskan ya. Makanya Rasul Paulus bilang dari 2 Korintus 11 ayat 30. Roma dulu ya, Roma 5 ayat 10. Yang ayat lanjutin dulu ya. Sebab kalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi ya, kita yang sekarang diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ya kita sudah diperdamaikan, bukan seteru lagi gitu. Kekal nggak? Kekal. Jadi dengan ayat ini kita tahu siapa yang mengalami kesusahan besar, siapa yang dihukum, siapa yang kena murka Allah. Ya seteru Allah. Gimana Pak Melkis itu orang jahat gitu? Bukan orang jahat, orang yang nggak di dalam Yesus. Jadi kalau di dalam Yesus boleh buat jahat. Kalau saudara dan saya di dalam Yesus, kita makan Yesus, ya pasti keluarnya Yesus. Diperdamaikan. Amin. Ya, saya 2 Korintus 11 ayat 30 dulu ya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Tuh, Rasul Paulus bilang gitu. Dulu dia murid Gamaliel, murid yang terpintar. Guru hukum Taurat atau ahli Taurat yang paling top di sekolah, yang paling top. Dan dia menjadi kepala waktu masih muda, udah jadi kepala untuk membunuh orang-orang Kristen. Dia memiliki izin untuk membunuh, license to kill. Tetapi ketika dia di dalam kasih karunia ditangkap oleh Yesus, dia bermegah atas kelemahan dia. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya cuma mau tahu 2 hal, kata Paulus. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Berarti bukan saya, tetapi Engkau. Ya, aku bekerja lebih keras daripada murid-murid atau rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Itu kalau mau bilang itu caranya, saudara. Atau ya bukan cara dunia. Makanya kamu harus tambahkan ini, tambahkan itu, akan bukan. Bagaimana dia bermegah atas kelemahannya, atas weakness-nya gitu. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, bahkan di dalam kesukaran. Kenapa? Ya karena dia tadinya meminta, Tuhan ini kalau bisa nih duri itu seseorang atau utusan iblis yang selalu dia di mana-mana, entar dirajam lah, entar dibuat gini lah, dibuat gitu. Tapi Paulus bilang apa? Ya, dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Nah, ini paradoksnya, saudara. Ketika dia dirajam, dia nggak mati gitu aja, benjol aja enggak. Padahal kita tahu ya, kita pernah lihat tuh film cuplikan di GCB. Bagaimana orang dirajam pakai batu gitu, batu
sekampung gitu, pakai batu, bener-bener batu tajam gitu, batu keras. Minimal ya patah-patah atau benjol-benjol, tapi Rasul Paulus tidak. 3 kali dia dirajam gitu nggak mati. Makanya dia bilang dia melihat kekuatan Tuhan. Nah saudara, inilah jadi saudara, kalau kita melihat kekurangan atau apa ya, ketidaksanggupan kita jangan kecil hati. Kita justru ya, misalnya gini, Simpson membunuh orang Filistin, kita udah belajar ya, dengan rahang keledai gitu. Kemarin minggu lalu Samgar hanya pakai tongkat penghalau lembu, ox goad ya, 600 Filistin dia bunuh, musuh dia bunuh hampir semua. Gideon hanya dengan kendi tanah liat isi lapu, dengan sangakala musuh-musuh dikalahkan ya. Jadi Daud dengan ketapel aja. Jadi saudara, kenapa kalau pertanyaannya, kenapa Tuhan mau hal-hal yang simpel, hal yang sederhana? Ya bahkan kan kita belajar, kenapa ya Gideon udah kumpulin rakyat terlalu banyak kata Tuhan. Nanti mereka memegah-megahkan diri. Oh, ngerti deh kita. Ya mungkin tadi juga kadang-kadang kenapa ya sampai deadline gitu di ujung aja, kata Jeffrey. Di injury time. Udah mepet-mepet kelewat. Karena kadang-kadang kita ya udah tahu ya, sama kan kata Jeffrey tadi, saya semakin rest katanya. Semakin sering sebelum injury time. Iya, karena disitulah ya, supaya Tuhan bilang bukan kamu kan. Makanya kalau kayak Marta Maria melihat Lazarus akhirnya udah berbau, udah di kuburan, dia udah nggak bisa lihat lagi karena mereka. Mana bisa orang mati udah berbau gitu, udah busuk, bisa hidup lagi. Nah ini kita belajar ya, makanya kita belajarnya seperti Rasul Paulus lagi ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah kan jadi pertanyaan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu saudara, itu poinnya. Makanya kita belajar, ya udah rest saja, terima aja. Kita nggak bisa apa-apa kok tanpa Tuhan. Segala dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia Bapa saya, Lord, I cannot, but you can. Semua supply Tuhan, semua supply Tuhan. Apa yang saya miliki semua supply Tuhan. Tapi ajaib ya, bahwa yang kita terima itu luar biasa. Jadi kalau orang, kesombongan-sombongan orang, ya masih ya masih bilang gitu, wah nih saya bisa nih berhenti merokok misalnya, atau bertekad untuk tidak marah lagi, saya akan bertekad. Ya kesombongan lah. Bahkan ya saya pernah dengar dulu teman saya, dia bilang, nah, kalau orang Palembang tuh sombong. Dia orang Palembang kebetulan ya, orang dari daerah. Dia bilang gini, kalau dia itu di rumahnya ada tikus, dia bilang begini, kemarin ya di rumah saya ada tikus, dia bilang. Itu di garasi tuh, dia lari, dia naik ke Alphard saya katanya. Saya kejar, dia lompat ke Mercy saya, terus ke BMW saya, masuk ke rumah katanya. Dia lompat lagi katanya ke lemari es saya yang 2 pintu. Terus dikejar lagi, lari ke TV saya yang 52 inci. Jadi dia bukan mau ceritain ada tikus di rumahnya. Dia ceritain apa yang dia punya. Ya, manusia ada kecenderungan begitu. Nah, tapi dari tadi kita belajar ya, Tuhan bilang sadar, semakin sadar, stay low, apa tuh, rendahkan diri kita. Ya, maka kasih karunia itu akan menimpa kita sebenarnya, akan jatuh dalam kehidupan kita. Ya, sebenarnya semakin kita sadar akan kasih karunia, otomatis semakin humble sebenarnya. Karena segala hal, segala aspek, segala area, segala dimensi kehidupan kita
ya hanya kita terima. Amin. Amin ya. Jadi ini pewahyuan ya saudara, bahwa restorasi itu sekali lagi sekarang. Karena Tuhan mau merestorasi, tapi kita sadari benar dong ya. Bukan dari diri kita. Amin. Ya, jadi ini semua tentang Yesus, bukan tentang diri kita. Yesaya 40 ayat 30-31. Nah, Tuhan mau merestorasi kekuatan kita. Nah, ini contoh bagus ya. Dulu kalau kita baca ayat-ayat ini, kita pikir oh itu buat orang-orang muda. Ya kalau di ibadah orang anak muda, dewasa muda, ayat ini wah sering dikhotbahkan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, justru Tuhan dengan ayat-ayat yang kita baca, justru kontraskan antara orang muda, teruna-teruna dengan orang-orang yang gak muda lagi. Tapi termasuk orang muda ya, yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan, jadi kalau mau dikhususkan ya justru bagi orang khusus untuk orang-orang yang udah banyak umurnya malahan. Waktu kita percaya, menanti-nantikan Tuhan itu kan bukan kekuatan kita, menantikan Tuhan. Ya sabar, tekun aja, tenang. Ya, kekuatannya tuh jadi kekuatan baru tuh kan. Kekuatan baru tuh exchange. Karena kekuatan manusia itu expired, saudara. Kekuatan manusia tuh ada masa berlakunya. Makanya nggak heran kan, yang umurnya udah banyak tahu tuh. Ya udah tua, kadang-kadang lupa katanya. Faktor U. Ya udah tua, sendi-sendi itu udah pada sakit. Kalau dingin, udah pada sakit badan, udah lemah gitu. Atau apa lagi? Udah ya gitu dah ya, entar keropos, entar begini, entar begitu. Ya saya udah gak mau tahu lagi deh sebenarnya. Tapi firman Tuhan berkata sebaliknya, saudara. Buka aja Mik. Ya yang menantikan Tuhan itu mendapat exchange power. Seumpama Raja Wali. Ya kita udah tahu ya, Raja Wali itu dimudahkan lagi itu apa tuh? Bukannya sembarangan gitu. Itu realnya gitu. Memang begitu. Ya dia akan naik terbang. Naik terbang itu speed dan power gitu. Jadi siapa bilang kalau sudah banyak umurnya terus jadi nggak punya kecepatan gitu. Wah udah jalannya udah pelan. Udah pakai tungket gitu. Udah pakai kursi roda bahkan. Ya bangkit tuh. Berkatakan, enggak, saya memiliki kekuatan baru. Ya, secara literal, secara harafiah. Beneran. Ya kekuatan sayapnya, speed. Ya kalau udah kekuatan sayap Raja Wali itu bicara kecepatan. Dan power tentu saja. Ya mereka berlari tidak menjadi lesu. Berlari tidak menjadi lesu. Orang tua dibilang, wah jangan orang tua emang nggak bisa berlari Pak Melki. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Dan berjalan tidak menjadi lelah. Ya kalau nggak mau lari juga jalan nggak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Itulah restorasi kekuatan. Ya, jadi kalau pakai kekuatan manusia pasti expired. Mau anak muda dibilang tadi menjadi lesu. Mau ternyata menjadi lemah, lelah. Amin. Ya, nah kita akan melihat kisahnya perempuan Sunem ya, zamannya itu Elisa. Elisa itu adalah gambaran daripada Grace. Elisa ya. Dia hambanya Elia sebelumnya. Kalau Elia itu judgment ya, gambaran dari judgment. Tapi kemudian mempunyai murid atau hamba yang jadi menggantikan Elisa. Elisa itu adalah
Sha-nya itu save ya. Kayak Yeshua, Elisha, ya. Eli, Elohim, ya. Yeshua, Yahweh saves. Jadi gambaran penyelamat. Ya, dia kita tahu ada kisah di mana perempuan Sunem ini selalu memelihara Elisa. Ya, kasih rumah di loteng atas. Ya, terus sampai Elisa tanya dia nggak butuh apa sama bujangnya Gehazi, terus tanya. Dan singkat cerita, perempuan Sunem ini nggak punya anak dan tahun depan akan ada anak. Nah, itu bicara juga restorasi. Ya, yang nggak punya anak, yang mau punya anak, tahun depan punya anak. Itu contoh. Ya, tapi yang kita mau belajar bahwa ini bagaimana restorasi di waktu yang diatur sama Tuhan. Ya, diorkestrasi oleh Tuhan. Ya, kita udah belajar tadi basicnya bahwa kita nggak mau lagi nggak percaya kasih karunia gitu. Ya, dan kita percaya itu benar-benar out of the box sebenarnya. Bagaimana orang tua tadi bisa diberi kekuatan baru, contohnya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kita pegang dulu ya. Nah, ceritanya gini di 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. Saya baca dengan cepat ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah, pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya, jadi kalau udah kelaparan dari Tuhan 7 tahun, kita ingat zaman Yusuf ya. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. 7 tahun. Ya, dan ini perempuan ini tadi ceritanya kan dikasih anak, anaknya mati tapi dihidupkan lagi. Nah, ini kita teruskan ya bacanya nih peristiwa. Nah, kemudian lewat kan, pergi dulu. Jadi lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, suami anaknya ya. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Jadi dia pergi dari tempat tinggalnya ke daerah Filistin 7 tahun karena kelaparan kan. 7 tahun ya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, jadi sekali lagi 7 tahun. Saudara, angka sempurna ini juga ya, bagaimana Tuhan itu merestorasi. Perhatikan baik-baik. Pulanglah perempuan itu ke negeri orang Filistin, dari negeri orang Filistin. Kemudian ia mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kenapa? Waktu dia balik, tanahnya udah dikuasai sama orang. Gitu poinnya. Ya udah hilang, diambil orang. Karena tadi ditinggalin 7 tahun. Padahal dia diperintah sama Tuhan supaya dia jangan mengalami kelaparan. Dan dia pergi ya ke tempat negeri Filistin supaya ada makanan. Ini diperintah Tuhan. Tapi pas balik nggak ada. Ya, tapi dia mengadukan, ya dia adukan peristiwa ini kepada raja. Dia datang ke raja, tapi raja sedang berbicara kepada Gehazi. Jadi hari itu raja lagi ngobrol, ya berbicara kepada Gehazi. Sedang, sama katakan sedang. Ya bujang abdi Allah itu. Jadi Gehazi ini bujangnya Elisa. Katanya, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Nah, coba-coba kamu cerita tentang mujizat-mujizat yang dibuat Elisa. Nah, kemudian yang diceritakan adalah tentang perempuan Sunem ini. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Jadi orang perempuannya belum datang ya ke raja. Ini sedang ngobrol. Tapi ceritanya tentang perempuan Sunem. Padahal Elisa banyak buat mujizat yang lain. Ya, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Dia punya masalah. Pas datang, pas Gehazi lagi disuruh cerita sama raja. Yang dia ceritakan itu tentang perempuan ini. Padahal semua kayak ketepaan kan, ayat 6. Lalu, maaf 5b ya. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja." Kaget dia kan?
Inilah perempuan itu, inilah anak yang dihidupkan Elisa. Atau ini yang saya ceritakan tadi. Ya. Lalu raja bertanya-tanya. Nah, sekarang raja langsung aja tanya sama perempuan itu, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Diceritakan lagi. Ya, kemudian. Nah, ini perhatikan. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Perempuan, pulang katanya. Segala miliknya plus dan segala hasil ladang sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Pulangkanlah, bukan disuruh pulang ya. Suruh diperintahkan kepada pegawainya, balikin. Nah, pulangkanlah bahasanya. Saya bilang suruh pulang. Pulangkan atau balikkan. Kembalikan. Suruh orang tuh yang duduki tanahnya pergi. Saudara, restore all. Inilah pulangkanlah itu restore ya. Restore all plus much more ya, bunganya semua hasil tanah yang ketika dia pergi itu ternyata ada hasilnya, itu semua keuntungannya dibalikin. Jadi disinilah kita melihat prinsip dari perjanjian lama, bahkan Tuhan kalau merestorasi itu much more, lebih-lebih. Amin. Ya. Jadi itu yang kita lihat ya, khususnya ya hal-hal tadi ya. Makanya tadi Pastor Vince tuh sampaikan benar. Yang kita hilang di masa muda kita, mungkin dulu kita nggak punya uang sih dulu, makanya nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Itu apa lagi ya? Ya dulu saya orang tua miskin sih, nggak bisa sekolah atau apa gitu. Ya mestinya ada hal-hal yang baik gitu, good years gitu, tahun-tahun yang baik ya di masa lalu. Ya Tuhan merestor. Dan Tuhan membuka mata kita sekarang ini. Kalau Tuhan sama juga nih, Tuhan buat dulu, Tuhan turunkan mana misalnya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan, waktu keliling-keliling juga 40 tahun, Tuhan kasih mana sebenarnya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kehilangan resepnya gitu. Lupa gitu resepnya. Mencelikan orang buta, mentahirkan orang kusta, membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan gak lupa. Ya, Ibrani 13 ayat 8 katakan tuh, Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Gak berubah, saudara. Jadi kalau Tuhan itu bicara tentang restorasi, itu bicara much more. Nah, ini untuk memastikan ya. Tadi kan di awal saya udah cerita. Jadi prinsip restorasi itu prinsip korban penghapus rasa bersalah sebenarnya. Ya, guilt offering. Jadi ada rekompensasi daripada yang dicuri, yang hilang, direstitusi. Nah, tuh bahasanya tuh lebih tepat ya. Direstitusi atau diganti rugi ya. Restitusi saya lihat tadi apa sih artinya? Diganti rugi 120%. Nah, ini prinsipnya tuh dari Imamat 6 ayat 4 sampai 6. Jadi saudara, apa yang kita bicarakan ini sekali lagi emang suatu hal yang wow gitu ya, radikal, grace gitu ya, supranatural ya, udah rasanya kalau orang nggak mau terima dari awal, dasarnya aja nggak akan mau terima yang kayak gini. Nah, ini prinsipnya supaya saudara mantap ya. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah nih orang nih ya, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya. Jadi kalau ada orang merampok, apa yang dirampas harus dipulangkan. Atau yang diperasnya, kalau meras orang harus balikin. Atau yang telah dipercayakan kepadanya dititipin, atau barang itu hilang. Terus ditemuin lagi. Jadi harus jelas ya. Dititipin barang, dibilang barangnya hilang, ditemukan lagi. 5. Ini supaya komplit nih sama Tuhan. Atau segala sesuatu yang
mungkirinya dengan bersumpah dusta. Enggak, kan saya titipin. Enggak gitu ya, ditipu berarti. Ya, misalnya ada perjanjian bisnis ditipu. Baca sama-sama nih. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya. Nah, ini restitusi ya. Harus ganti penuh dan dengan menambah 1/5. 1/5 itu 20%. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya yang berhak pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi dia itu waktu dia berdosa, dia bawa korban penebus salah, di hari itu dia harus kembalikan apa yang dia tipu, apa yang dia curi, apa yang dia ambil punya orang, apa yang dititipkan dia bohongin, kembaliin 100% plus 20. Ini prinsip restitusi, ini prinsip ganti rugi. Ini prinsip bahkan berkaitan dengan korban penebus salah. Nah, ini yang hebat ayat 6-nya. Perhatikan baik-baik. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkan kepada imam. Jadi inilah gambaran korban penebus salah dari Yesus Kristus. Paham? Ya, jadi bagi kita, kalau bagi mereka pakai masih korban kambing domba binatang kaki 4. Kita memiliki korban Yesus, korban penebus salah. Korban apa saja sih di imamat? Ya, korban bakaran, korban peace offering, korban perdamaian, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus rasa bersalah. Ya, salah satunya itu. Nah, di bagian korban penghapus dosa salah itu ada prinsip restorasi. Makanya ketika Yesus di kayu salib, ya, Yesus di kayu salib kan ada 2 penjahat tuh, perampok kiri kanan tuh. Waktu yang satu jelas bertobat kan, Tuhan ingat ya akan aku ketika engkau di Firdaus. Suruh ingat, dan hari itu juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus ya. Ingat akan aku, dia bilang. Ya, Tuhan Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan gak bilang gini, nah kamu ngerampok kan? Ya balikin dulu, restitusi dulu, ganti rugi dulu. Mau Tuhan, teman saya sangkut di sini. Sangkut di kayu salib. Kenapa tidak begitu? Karena sekarang adalah restitusinya itu dari Tuhan, saudara. Makanya pertukarannya itu dari Tuhan. Nah, inilah yang menjamin kepastian, ya tadi seperti Rasul Paulus bilang, kepastian daripada kita diperdamaikan, kita sudah menerima, pasti diselamatkan, pasti direstitusi, dipulihkan. Selamat itu bicara wholeness kan? Ya, makanya dengan prinsip restitusi ini kita mengalami restorasi. Dan kita mengalami sekarang di waktunya. Sama-sama katakan sekarang. Terima ganti rugi. Di restorasi 120%. Lebih baik, lebih banyak ya. Much more. Saudara udah mulai lihat ya gambarannya. Nah, ini kita mau lihat buktinya sekarang di dalam Mazmur 69 ayat 5. Kenapa kalau Yesus sekarang kita minta gantinya, bukan minta ganti, kita terima gantinya dari Yesus. Nah, ini salah satu disebutnya messianic verse ya, ayat-ayat messianik. Bagaimana pemazmur Raja Daud menulis sebenarnya ini adalah tentang Yesus. Orang-orang membenci aku tanpa alasan. Ya, waktu di kayu salib sudah lihat ya. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang menghendak membinasakan aku. Salibkan dia, kata orang Israel ya waktu itu. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Sebenarnya kamu mukulin saya atau menyiksa saya, mencambuk saya, perbuatan apa sih yang saya buat? Tanpa sebab. Nah, yang luar biasa ini. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas.
Dengan ayat inilah kita tahu bahwa Tuhan, pengembalian kita, restorasi kita itu dari Tuhan Yesus. Dia yang mengembalikan kepada kita apa yang dia tidak ambil sebenarnya. Makanya kita nggak melihat ini sebagai penyiksaan banget ya Tuhan ya. Kesian Tuhan. Bukan soal itu. Tuhan menerima itu semua supaya kita menerima yang baik, saudara. Dan untuk case ini yang pengen kita renungkan restorasi. Makanya Tuhan Yesus bilang sebelum di kayu salib ya, di upper room atau di ruang atas itu, Yesus mengkuat ayat tadi, menyampaikan ayat yang sama di Yohanes 15 ayat 25. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat tadi ya, di Mazmur 69 ayat yang kelima, harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah ini bagian daripada Mazmur tadi. Makanya disebut ayat-ayat mesianik tentang Yesus. Amin. Jadi Yesus yang mengembalikan semua yang kita hilang. Dan itulah menjadi kepastian, saudara. Tenang aja, makanya itulah pengharapan pasti disebutnya. Makanya itu disebut pengharapan goodness, baik, pasti. Kalau HP kita rusak gitu ya, diperbaiki. Dulu HP saya baterainya udah down, diperbaiki, direstorasi. Sekarang anti airnya hilang. Kayak jam juga, atau mobil ya, udah turun mesin, diperbaiki, nggak lebih baik dari sebelumnya. Ada yang hilang, ya tidak anti air lagi, harganya turun misalnya. Tapi kalau Yesus yang merestor, lebih baik. Itu bedanya, saudara, dari kualitas dan kuantitinya. Ya Pastor Peter juga sampaikan gitu. Kalau dulu rumah tangganya rusak, Tuhan kasih 7 kali lipat. Bukan suaminya tambah 7 atau istrinya tambah jadi banyak gitu, bukan. Tapi dalam kualitas gitu. Ya makanya Tuhan Yesus selalu nggak melihat yang buruk itu, misalnya gelap, wah gelap banget gitu, bukan. Jadilah terang. Lihat orang lumpuh, ya tangannya cacat, ulurkan tanganmu. Itu restorasi, saudara. Kita percaya gitu. Much more, makanya tadi di dalam Roma 5 ya, lebih-lebih bahasanya. Amin. Ya, jadi banyak lagi, saudara. Ya, mau Lazarus waktu dibangkitkan, dia bukan hanya sembuh dari penyakit, ya semua baru. Jantungnya, paru-parunya semua baru. Ya, jadi 5 roti 2 ikan, orang makan itu bukan hanya kenyang, saudara, sisanya 12 bakul. Ya, dan juga ingat dengan prinsip 5 roti 2 ikan, Tuhan nggak minta yang untuk dilipat gandakan atau direstorasi itu bukannya yang nggak ada daripada kita. Makanya kalaupun kita tuh Tuhan gerakan untuk persembahan, persepuluhan atau apapun, itu bukan nggak dari yang nggak ada. Minjem dulu gitu, utang dulu gitu, kayak dulu gitu diajarin. Kalau nggak takut kena kutuk, kalau nggak balikin persepuluhan misalnya. Nggak begitu ceritanya. Ya roti yang kita makan diberkati dari Tuhan, benihnya juga Tuhan yang kasih. Jadi jangan usah takut, saudara. Amin. Ya ini soalnya juga prinsip restorasi juga. Makanya seperti Musa, apa yang kamu di tangan kamu? Tongkat, Tuhan. Nah pakai tongkat itu belah laut misalnya. Ya janda suaminya mati waktu zaman Elisa. Ya udah mau penagih hutang, udah mau ambil anaknya. Elisa bilang, apa yang ada pada kamu di rumah? Ada minyak nih sedikit, pinjam. Itu wadah-wadah dari tetangga, dari semua orang. Tuangin. Gak habis-habis, saudara. Yang membatasi habisnya siapa? Ya manusia. Udah gak ada lagi wadah, baru berhenti. Ya, jadi malah jual katanya, bayar hutang kamu, hidup dengan sisanya. Itulah much more. Amin. Ya, jadi dunia
nggak bisa terima gitu ya, kekurangan kita atau apa gitu. Tapi Tuhan membuat yang weakness kita justru menjadi kekuatan Dia, kekuatan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita sekali lagi ya, perempuan yang tadi orang perempuan Sunem itu hadir ketika Gehazi bujangnya Elisa sedang menceritakan, dan ceritanya tentang dia, tentang anak dia. Itulah yang sedang terjadi, ya. Tuhan mengorkestrasi semua peristiwa yang tepat, yang sempurna, diatur sedemikian rupa sempurna buat kita, ya, supaya mengalir, kasih karunia itu mengalir dengan berlimpah-limpah, ya, pada waktu ini, sekarang. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saudara hidup dengan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kegagalan. Saudara mendengar restorasi hari ini. Bahkan restorasi bukan hanya keuangan saudara, tapi juga kesehatan, kekuatan saudara. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, ini waktu saudara. Ikuti saya berdoa ya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan gini, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasih oleh Bapa. Sekarang hidup saya direstorasi, diganti rugi semua, 120% lebih banyak, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati malam hari ini, ya, saya sangat diberkati. Saudara ingat aja restorasi, dan hari restorasi itu sekarang, ya, bukan nanti lagi saudara, ya, bukan ditunda lagi, enggak, ya, sekarang, ya, yang sakit, Bu Lili juga sembuh, ya, semua, bukan hanya jantungnya sembuh, tapi juga diberikan jantung yang baru, lebih kuat, lebih sehat dari sebelum sakit. Amin. Yang kurangan apa, hutang atau apa, saudara bukan hanya bebas hutang, hidup dengan sisanya banyak. Ya, karena Tuhan restorasi. Luar biasa, amin ya. Mari saudara, kita sudah dibasuh dengan firman yang murni. Nanti minta Pemi tutup dalam doa ya. Kita perjamuan kudus. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu, kata para saudara, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi kita terima sendiri dari Tuhan ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus ya. Bahwa benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Kanyang, kita nggak sakit, nggak lemah, nggak mati, nggak, ya, nggak ada racunnya. Perjamuan kudus kita mengingat tubuh Kristus diremukan hancur-hancuran supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Rest, ya, ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk habis, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, ya, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit, ya, termasuk menanggung, menjadi korban penebuslah buat kita supaya kita direstorasi, ya, semua diserap, semua kutuk, kemiskinan, kegagalan, penyakit, semua diserap habis, ya, sehingga kita bisa rest, tenang, bersandar di dada Tuhan,
Dan berkata Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Karena dia anak domba yang disembelih, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Kita juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, dimudahkan lagi, diberi kekuatan baru tadi, exchange power, kekuatan yang baru. Ya, kekuatan Yesus, kekuatan Tuhan. Ya, DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos, setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, segar, muda. Apa yang kita perbuat, prosper, sukses. Amin, karena kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya tuh tadi. Dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesehatan, kepala sehat, tubuh sehat. Bu Lili juga terima jantung yang baru, paru-paru yang baru. Ya, semua terima. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru, kata Tuhan, yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, kita diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Ya, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, direstorasi. Ya, mewarisi Kanaan, mewarisi dunia, mewarisi berkat Abraham, mewarisi Shalom Kristus, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani itu, in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, golden oil dari golden pipe, mengalir semua berkat. Kita direstorasi, sama-sama dengan saya direstorasi. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur. Kita direstore melalui waktunya sekarang. Kara Tuhan Kairos.